saya lahir di Pariaman, Sumatera Barat. Saya merupakan lulusan dari SMA Negeri 3 Kota Pariaman, salah satu SMA terfavorit di Pariaman. Saat ini, saya melanjutkan studi di Universitas Trisakti, Fakultas Teknologi Kebumian dan Energi dengan program studi Teknik Geologi. Alasan saya memilih kuliah di Trisakti dan mengambil program studi Teknik Geologi adalah yang pertama karena fasilitasnya yang baik. Yang kedua, Universitas Trisakti terletak di ibu kota yang posisinya sangat strategis dan dekat dengan pusat perusahaan-perusahaan energi nasional ataupun swasta. Yang ketiga, Universitas Trisakti menjalin kerjasama yang baik dengan lembaga-lembaga pemerintah ataupun swasta berstandar nasional dan internasional. Yang keempat adalah program studi Teknik Geologi Trisakti merupakan satu-satunya program studi teknik geologi swasta yang berakreditasi A di Indonesia, yang mana ini dapat membantu kita sebagai syarat mendaftar pekerjaan nantinya. Prodi Teknik Geologi mempelajari ilmu tentang bumi dan berbagai aspeknya, termasuk di dalamnya adalah batuan, bentuk atau struktur, dan hubungan antar batuan serta proses kejadiannya. Ilmu-ilmu yang dipelajari teknik geologi bertujuan untuk memberikan teman-teman pengetahuan agar mampu menjelaskan keadaan alam dan proses yang terjadi di permukaan bumi dan dari dalam bumi. Di samping itu, setelah mendapatkan kuliah di program studi ini, teman-teman diharapkan dapat memanfaatkan potensi sumber daya alam yang ada serta memberikan saran dalam berbagai bidang keteknikan, lingkungan, dan bencana yang berkaitan dengan kebumian. Pada studi teknik geologi, teman-teman akan mempelajari segala sesuatu yang berhubungan dengan bumi sebagai objek dan ruang lingkup yang luas, misalnya batuan dan mineral, minyak dan gas, bumi dan gunung api dan panas bumi, atau struktur bumi dan gempa bumi. Teknik geologi menjadi penting untuk dipelajari, terutama berkaitan dengan pemanfaatannya untuk kesejahteraan manusia, terutama dalam pencarian sumber daya energi seperti minyak dan gas bumi, batu bara panas bumi. Selain itu, keilmuan teknik geologi juga berperan dalam proses pencarian sumber daya alam yang lain, misalnya mineral ekonomis, emas, perak, tembaga, atau bahan industri yang lain, dan juga sumber daya yang penting bagi kehidupan, yaitu air dan tanah. Pada prodi teknik geologi, teman-teman juga akan mempelajari tentang jenis batu, struktur, bentuk, letak, dan lokasinya di dalam bumi, dan berbagai karakteristik lainnya. Oleh karena itu, pada akhirnya teman-teman akan memiliki kemampuan untuk mencari sumber daya alam, bahkan teman-teman juga akan mengetahui sumber daya alam tersebut aman untuk ditambang atau tidak, khususnya untuk batuan. Maka, tingkat keamanan dalam penggunaan batuan tersebut untuk mendirikan suatu bangunan pun dapat diketahui. Ternyata, kita tidak bisa sembarangan menggunakan batuan yang ada ya. Keberadaan teknik geologi ini menjadi istimewa karena perannya dalam proses eksplorasi minyak dan gas bumi, mineral berharga, dan air dan tanah menjadi hal yang penting dalam proses penambangan SDA. Penambangan tidak bisa dilakukan jika seorang sarjana teknik geologi belum menyelesaikan tugasnya dengan dasar ilmu batuan yang kuat. Tentunya memungkinkan bagi teman-teman untuk mengembangkan ilmu di bidang batu-batu mulia seperti berlian, intan, permata, sapir, dan lain-lain. Pengetahuan tentang struktur batuan tersebut tentu dibutuhkan untuk membentuknya hingga menjadi indah dan menarik. Prospek kerja pada sarjana teknik geologi dapat menerapkan ilmunya di bidang pencarian sumber daya energi, minyak dan gas bumi, batu bara dan panas bumi, dan sumber daya mineral lainnya seperti emas, perak, dan lain-lain, termasuk bidang jasa yang berhubungan. Sarjana teknik geologi juga dibutuhkan dalam pemerintahan daerah untuk pengembangan potensi sumber daya alam daerah dan pengelolaannya. Baterai listrik merupakan komponen yang sangat penting di sebuah mobil listrik yang merupakan bagian dari nickel-based lithium-ion battery and its integrated industry. Baterai listrik merupakan sumber energi untuk menjalankan mesin. Sumber energi penggerak inilah yang membedakan mobil listrik dengan mobil konvensional berbahan bakar minyak, sehingga lebih ramah lingkungan karena mengurangi polusi udara. Baterai listrik memiliki kemampuan untuk menyimpan daya listrik dan bisa diisi ulang. Ada dua jenis baterai listrik yang banyak dipakai saat ini, yaitu lithium-ion dan nickel metal hydride. Baterai li-ion merupakan unsur logam lithium dan kobalt sebagai elektroda, sementara NiMH memanfaatkan nikel. Jebakan biji lithium belum ditemukan di Indonesia, meskipun ada indikasi mineralisasinya yang berasosiasi dengan batuan granit pegmatit. Namun, Indonesia memiliki potensi nikel dan kobalt yang tersebar di beberapa pulau, yaitu Kalimantan, Sulawesi, Halmahera, dan Papua.
Endapan nikel dan kobalt di Indonesia merupakan endapan tipe laterit yang dengan kandungan dalam biji limonit dan terutama biji saprolit dengan kadar yang lebih tinggi. Rata-rata, biji laterit tersebut memiliki kandungan nikel sebesar 0,6% sampai 2,23% dan kobalt 0,7% sampai 0,18%. Badan Geologi Pusat Sumber Daya Mineral Batubara dan Panas Bumi adalah instansi pemerintah yang memiliki kewenangan untuk melakukan pencarian potensi mineral termasuk nikel dan kobalt di seluruh wilayah Indonesia. Data neraca sumber daya mineral tahun 2017 yang dikeluarkan oleh Badan Geologi melalui Pusat Sumber Daya Mineral Batubara dan Panas Bumi dan memuat hasil kegiatan eksplorasi. Dan perusahaan pemegang izin usaha pertambangan mineral di Indonesia mencatat potensi biji laterit nikel dengan total sumber daya tereka tertunjuk dan terukur 6,5 miliar ton dan total cadangan terkira dan terbukti 3,1 miliar ton. Biji tipe laterit tersebut mengandung total sumber daya dengan cadangan nikel masing-masing sebesar 9,5 juta ton dan 6,8 juta ton. Kobalt yang merupakan mineral ikutan dalam biji nikel laterit merupakan jumlah sumber daya 7,2 ton dan total cadangan 1,2 ton. Jumlah ini masih mungkin bertambah dengan upaya eksplorasi yang terus dilakukan. Saat ini, litium belum tersedia di tanah air dan PSDMPB masih terus melakukan kegiatan penelitian dan eksplorasi untuk bisa menemukan keterdapatan jebakan litium di Indonesia. Sebelum diberlakukannya pelarangan ekspor bahan tambang mentah pada tahun 2014, Indonesia termasuk 3 negara besar yang mengeksplorasi nikel mineral ikutannya. Berdasarkan peraturan pemerintah nomor 5 tahun 2017, saat ini biji dengan kandungan nikel tersebut 1,7% yang boleh diekspor. Selebihnya harus dimurnikan dan diolah oleh industri domestik. Sebagai calon geologi muda yang mendukung program SDG PBB dalam industri inovasi dan infrastruktur, kita dapat melakukan kegiatan pengembangan infrastruktur yang berkelanjutan dan berkualitas andal dan tangguh, meningkatkan kapabilitas teknologi sektor industri, mendorong inovasi dan meningkatkan akses terhadap teknologi dan komunikasi. Selanjutnya, saya akan membahas mengenai Sumatera Barat yang memiliki potensi pariwisata yang cukup menjanjikan, yang mana memiliki paket lengkap di bidang keindahan alam, atraksi budaya hingga kuliner. Beberapa di antaranya ialah pada tahun 2012 Nagari Pariangan yang berada di Kabupaten Tanah Datar dinobatkan sebagai desa terindah di dunia dan dari majalah Travel Budget. Kemudian pada tahun 2016 Sumatera Barat menyabet penghargaan destinasi kuliner halal terbaik dari destinasi wisata halal terbaik dari World Halal Tourism Abu Dhabi. Pada tahun 2013 Ombak Mentawai dinobatkan sebagai salah satu ombak terbaik di dunia. Kemudian pada tahun 2017, rendang dinobatkan sebagai makanan terenak di dunia versi CNN. Sumatera Barat memiliki 11 situs geopark dan 3 diantaranya berstatus sebagai geopark nasional pada tahun 2018. Berikutnya, warisan tambang batubara Ombilin di Sawalunto juga telah dinobatkan sebagai warisan dunia UNESCO bidang heritage. Selanjutnya, saya akan bahas mengenai alumni-alumni di Universitas Trisakti, salah satunya ada Bapak Ahok, kemudian ada Arya Pati Amiluhur angkatan 2012, kemudian ada Erlangga Cokro angkatan 2007 sebagai Direktur Utama Gonco Petrol, kemudian ada Potrol Alia Prananti angkatan 99, lalu kemudian ada Dewi Puspitasari angkatan 2012, dan yang terakhir itu ada Linkan Vina angkatan 2008. Sekian materi penjelasan saya, semoga materi yang saya berikan dapat membantu. Ambil cucian di rumah Sedesi. Cukup sekian dan terima kasih.